nanti ada yang masuk. Yang pertama Dita Palisa. Hadir Pak. Hadir. Dela Sari. Hadir Pak. Melinda Lestari. Hadir Pak. Natalia Tarsawijaya. Hadir Pak. Dwi Kurniawan. Hadir ya? Hadir Pak. Oke, itu dulu ya. Nah, di sini Bapak hari ini akan membahas tentang exercise. Di sini kalian belum tahu apa ada exercise? Belum. Sama kalian yang tahu, Bapak aja jelasin ya. Sebelumnya exercise itu adalah Oke, exercise pertama. Exercise adalah karangan prosa yang berisi pandangan pendapat atau gagasan pribadi penulis terhadap suatu persoalan. Biasanya penulis esai menyiapkan pendapat dengan cara yang logis, disertai alasan, bukti, dan contoh agar pembaca bisa memahami serta meyakini apa yang ditulis. Jadi, kalau kita menulis esai, itu seperti sedang berbicara lewat tulisan. Kita menyampaikan pikiran dan perasaan kita, tetapi tetap dengan bahasa yang tertutur dan penuh alasan. Berbeda dengan artikel berita yang hanya menyampaikan fakta, esai lebih menonjolkan opini ataupun pendapat pribadi penulis. Namun begitu, opini dan dalam esai dapat harus berdasarkan logika dan fakta pendukung, bukan sekedar perasaan saja. Jadi yang kedua adalah tujuan teks esai. Tujuan teks esai adalah yang pertama adalah menyampaikan pendapat atau gagasan pribadi penulis. Yang kedua, mempengaruhi pembaca agar sependapat dengan pandangan penulis. Yang ketiga adalah memberikan refleksi atau renungan terhadap suatu masalah kehidupan. Dan yang keempat adalah melatih kemampuan berpikir kritis kita dan menulis secara logis. Dan yang kelima terakhir adalah mendorong pembaca agar produktif, peduli terhadap suatu persoalan sosial, budaya, ataupun pendidikan. Dan ciri teks esai juga yaitu ada beberapa macam. Yang pertama bersifat subjektif. Subjektif artinya membuat pandangan atau opini pribadi penulis. Dan yang kedua adalah bersifat argumentatif, yaitu berusaha meyakinkan pembaca dengan alasan bukti yang logis. Bersifat argumentatif yaitu berusaha untuk meyakini pembaca ataupun alasan bukti yang secara logis. Dan yang ketiga adalah bahasa yang lugas dan jelas, namun tetap menarik perhatian pembaca karena sering memakai gaya bahasa pribadi penulis. Dan yang keempat adalah topik beragam, bisa tentang pendidikan, sosial, budaya, teknologi, lingkungan, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah disusun secara teratur, biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang keenam adalah mendorong pembaca untuk berpikir kritis terhadap suatu masalah. Dan ada juga struktur teks esai, yaitu pertama pendahuluan. Bagian pendahuluan biasanya berisi pengantar ataupun latar belakang masalah di bagian penulisan ini. Penulisan ini memperkenalkan topik yang akan dibahas dan memberikan sedikit pandangan umum. Dan contohnya itu adalah pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kemajuan suatu bangsa. Namun hingga saat ini pendidikan di Indonesia masih belum merata. Contohnya dan yang kedua adalah isi atau argumentasi. Ini sangat penting bagi kalian untuk dalam penulisan teks esai. Bagian ini berisi pendapat, alasan, dan bukti yang mendukung pandangan penulis. Biasanya terdiri dari beberapa paragraf yang saling berhubungan dan membahas argumentasi dari berbagai sudut. Dan contohnya itu adalah kesenjangan pendidikan di antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi banyak alasan, masih menjadi banyak masalah. Banyak sekolah yang di daerah terpencil yang kurang fasilitas dan tenaga pengajar. Hal ini membuat anak-anak di daerah tersebut sulit bersaing dengan siswa-siswa di kota. Itu contoh dari isinya. Dan yang ketiga adalah penutup ataupun kesimpulan. Bagian penutup berisi simpulan atau keseluruhan dari esai
Biasanya penulis menegaskan kembali pendapat dan bisa menambahkan saran ataupun solusi. Contohnya bisa seperti ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu menambahkan perhatian yang lebih tepat terhadap pemerataan pendidikan. Dengan pendidikan yang merata, Indonesia dapat menciptakan generasi yang cerdas dan beretika. Yang berikutnya adalah jenis-jenis esai. Teks esai yang pertama adalah jenis deskriptif, menggambarkan suatu hal atau pengalaman. Contohnya, suasana pasar tradisional pada pagi hari ini. Yang kedua adalah teks argumentatif. Ini biasa sering dipakai ya. Berisi pendapat dan alasan yang logis untuk meyakinkan pembaca. Contohnya, pendidikan karakter sebagai solusi krisis moral. Nah, yang ketiga adalah esai reflektif, berisi renungan atau pengalaman pribadi penulis, dan contohnya yaitu adalah belajar arti kesabaran dari kegagalan. Dan yang keempat adalah esai kritik, berisi penilaian terhadap karya seni, film, atau fenomena sosial yang berada di sekitar. Dan contohnya itu adalah kritik sosial dalam film Masa Pelangi contohnya. Yang terakhir adalah esai naratif. Esai naratif itu berisi pengalaman yang diceritakan dengan gaya pribadi. Contohnya pengalaman menjadi relawan di panti asuhan. Contohnya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks esai. Dalam kaidah kebahasaan ada beberapa ciri kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam penulisannya. Yang pertama adalah menggunakan kata hubungan argumentatif seperti karena, oleh sebab itu, akibat, sehingga, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menggunakan kata kerja mental seperti berpendapat, meyakini, menilai, dan menyimpulkan, dan serta merasa. Berikutnya adalah menggunakan kata rujukan atau referensi seperti menurut, berdasarkan, sebagaimana, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah menggunakan kata evaluasi seperti baik, buruk, penting, relevan, tidak pantas, dan sebagainya. Berikutnya adalah yang 7, contoh singkat teks esai. Sini contoh singkat teks esai saya akan membacakannya. Mungkin kalian akan mengatakan judulnya remaja dan media sosial. Di era modern ini, seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan remaja. Mereka menggunakan media sosial untuk berinteraksi, mencari hiburan, bahkan untuk belajar sekalipun. Namun, tidak sedikit remaja menghabiskan waktunya berjam-jam di media sosial tanpa batas. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas dan menyebabkan kecanduan. Selain itu, remaja juga beresiko mengalami perbandingan sosial yang tidak sehat. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu diatur. Remaja juga harus mampu memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Jadi seperti menambahkan wawasan dan mengembangkan bakat. Dengan begitu, media sosial dapat menjadi sarana dan pendidikan yang baik, bukan untuk merusak para remaja. Nah, mungkin itu yang mau menjelaskan pada hari ini. Masukkan dulu kamu segmen berikutnya. Baik anak sekalian, dari materi teks saya mau menjelaskan tadi, mungkin Bapak akan berikan kalian pertanyaan. Ada satu orang ada 3 pertanyaan. Di sini sudah Bapak tulis pertanyaannya. Mungkin kalian yang mengerjakan akan membacakan jawabannya di depan. Oke, boleh. Baik, terima kasih teman-teman. Anak-anak, di sini Bapak akan memilih kalian satu persatu untuk jawaban yang sudah Bapak jelaskan tadi dan soal yang Bapak berikan tadi. Di
oleh Dewa. Silakan ya. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Dan saya akan menjawab. Yang pertama, pengertian teks esai. Teks esai itu adalah sebuah tulisan yang berisi pendapat atau argumen tertulis tentang suatu topik tertentu. Esai biasanya memiliki struktur yang jelas, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Kemudian ada ciri-ciri teks esai, yaitu berisi pendapat atau argumen tertulis, kemudian memiliki struktur yang jelas, menggunakan bahasa yang formal dan objektif, berisi fakta dan data yang mendukung argumen, dan terakhir menggunakan teknik persuasif untuk meyakinkan pembaca. Oke, terima kasih ya dari jawaban tadi. Sudah bagus dan sudah sangat tepat seperti apa yang saya jelaskan barusan. Dan yang berikutnya akan diawali Dewa. Silakan ya. Melinda. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi saya akan menjawab langkah-langkah membuat esai. Itu yang pertama, pilih topik yang menarik dan spesifik, buat outline atau penata karangan. Yang ketiga, kumpulkan informasi dan sumber referensi. Yang keempat, tulis pendahuluan yang menarik. Yang kelima, tulis isi esai dan struktur yang logis. Yang keenam, tulis kesimpulan yang kuat. Dan yang terakhir, edit dan revisi esai. Untuk kaidah pembahasannya, yang pertama menggunakan bahasa yang formal dan baku, lalu gunakan struktur kalimat yang jelas dan efektif, lalu hindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu dan gunakan kata-kata yang tepat dan akurat. Yang terakhir, perhatikan tata bahasa dan perbedaan. Lalu tujuan esai yang pertama menyampaikan pendapat atau argumen, menganalisis atau menjelaskan topik, lalu menunjuk atau mengadili pembaca, menginformasikan atau menjelaskan topik, dan yang terakhir menguji kemampuan berpikir kritis dan analisis. Oke, baik. Melinda, terima kasih atas jawabannya. Di sini Bapak lihat mungkin kalian sudah sangat mengerti dari teks esai tersebut. Jadi Bapak akan memberikan kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Jadi pendapat kita tentang bahwa teks esai adalah teks yang ditulis yang berisi pendapat pribadi penulis mengenai suatu topik tertentu yang disampaikan dengan bahasa yang logis, menarik, dan bertujuan untuk mengaruhi atau mengajak pembaca untuk membaca ataupun untuk berpikir. Melalui teks esai ini kita belajar berpikir kritis, berpendapat dengan sopan, serta menulis dengan cara yang jujur dan argumentatif. Mungkin demikian yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mungkin di pertemuan berikutnya kita dapat berjumpa dan bertemu lagi di tema-tema topik yang lainnya. Oke, sekian. Terima kasih.